إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في كتابه الكريم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. Yang kita hormati, selamat datang Bapak Profesor Dr. Muhajir Effendi MAP selaku Ketua PP Muhammadiyah sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pengembangan Manusia dan Kebudayaan yang sudah merelakan hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati dan juga sama-sama kita muliakan Bapak Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang Al-Ustadz Dr. Abdul Haris MA, yang juga hadir tengah-tengah kita jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah di bawah kepemimpinan Bapak Haji Sasmito BE bersama jajarannya yang insya Allah lengkap ya Pak Sas ya. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini alhamdulillah Allah memudahkan kita untuk hadir di majelis ini, kajian Ahad pagi yang edisi spesial pakai telur ya. Hadir tengah-tengah kita kader umat dan bangsa sekaligus kader persyarikatan yaitu Profesor Dr. Muhajir Effendi. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau, memberikan kesehatan, memberikan kemudahan, memberikan petunjuk, inayah dalam menjalankan tugas negara dan pengabdian kepada umat dan bangsa. Saya sebagai pembawa acara izinkan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah sambutan dari Ketua PDM Kota Malang, dan yang ketiga adalah tausiah Ramadan yang insya Allah langsung disampaikan oleh Bapak Profesor Muhajir Effendi, Menko PMK Republik Indonesia. Agar kegiatan pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka acara kajian Ahad pagi pada hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya kami mohon kepada Al-Ustadz Dr. Abdul Haris, Ketua PDM Kota Malang, untuk memberikan sambutan sekaligus mewakili tuan rumah. Kepada beliau, falyatafaddal alaihi mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Profesor Dr. Muhajir Effendi MAP selaku Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah sekaligus Menteri Koordinator PMK, jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah Sukun, jajaran pimpinan Aisyah cabang Sukun, seluruh pimpinan ranting se-Kecamatan Sukun, ranting Muhammadiyah, juga ranting Aisyah se-Kecamatan Sukun, para hadirin hadirat peserta kajian rutin Ahad pagi Masjid Asyura. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala yang diberikan pada kita sehingga pagi hari ini kita bisa hadir bersama di masjid ini
untuk mengisi bulan Ramadan dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat untuk hidup kita. Hari ini sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Mujahidin, ya, pengajiannya istimewa karena dihadiri oleh Pak Menteri. Dan kita tahu Pak Muhajir ini adalah sosok yang sangat punya perhatian besar terhadap Muhammadiyah. Dimanapun beliau berada, kalau ada kesempatan diundang oleh Muhammadiyah, pasti disempatkan hadir. Meskipun sudah menteri, diundang ranting pun hadir, ya, diundang cabang pun juga hadir. Ya, ini beliau. Jadi istilahnya orang sekarang itu tidak zaim. Ya. Jadi inilah keteladanan yang harus kita ikuti. Ya, siapapun kita, apapun jabatan kita, tapi perjuangan ini adalah bagian dari hidup kita. Ya, dan saya tahu Pak Muhajir ini concernnya terhadap Muhammadiyah sangat tinggi. Ya, sudah banyak tanah-tanah diwakafkan untuk Muhammadiyah. Di Madiun ada, di Malang ada, di tempat lain juga ada, mungkin saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu di Madiun itu sudah ada tanah luas sekali diberikan untuk mendirikan sekolah Muhammadiyah, Madrasah Muhammadiyah, dan baru saja kemarin kita mendapatkan 2 bidang tanah dan masjid dari beliau. Ini ya Pak Muhajir, ya. Dan yang perlu kita ketahui, mungkin kita ini kalah dengan beliau soal Qiyamul Lail. Jadi Qiyamul Lail itu ya dulu waktu masih jadi rektor itu biasanya jam 2 itu datang ke kampus. Tiap malam jam 2 datang kampus sholat malam. Nah, inilah yang barangkali menjadi bagian daripada berkah, ya, sehingga beliau sampai saat ini masih diberikan sehat walafiat, kekuatan jasmani dan rohani, dan dipercaya, ya, untuk menjadi bagian dari persoalan bangsa ini. Ya, tentu banyak yang bertanya-tanya, ya, ketika ada sesuatu yang kurang pas dari kebijakan negara ini, lalu perannya apa Pak Muhajir, ya? Nanti Pak Muhajir nanti akan menjelaskan sendiri, ya, karena ngurus negara itu tidak gampang, ngurus Muhammadiyah aja tidak gampang, ya, apalagi ngurus negara sekian banyak, ya. Inilah yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih, ya, sekali lagi pada Pak Muhajir yang sudah berkenan, ya, memberikan sisa waktunya di ada kesibukan, ya. Setelah ini nanti akan rapat kabinet kata beliau, ya, jadi harus kembali ke Jakarta. Jadi meskipun Ahad tetap rapat. Ya, inilah, ya. Ya, jadi waktunya diselipkan untuk kita, ya, karena concernnya terhadap Muhammadiyah. Nah, mudah-mudahan, ya, kita doakan beliau senantiasa diberikan sehat jasmani rohani, ya, dan bisa menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya untuk Muhammadiyah maupun untuk bangsa ini. Dan terima kasih pada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang sudah berkenan hadir, ya, bersama-sama di masjid ini. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu tidak mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai amal soleh yang bermanfaat dan mengantar kita menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, kurang lebihnya minta maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Tsumma sholatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairin man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabilat dinil haq wa irul mubtadi. Amma ba'du.
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang, Bapak Kiai Haji Dr. Abdul Haris MA, Pimpinan Ketua Cabang Muhammadiyah Sukun, Bapak Kiai Haji Sasmito, Bachelor of Engineering, dan jajarannya, kemudian juga pengurus pimpinan cabang Muhammad Aisyah, Kecamatan Sukun, dan seluruh ortom dan jamaah sekalian, yang tidak lupa para sesepuh dari Muhammadiyah Kecamatan Sukun yang hadir. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan tentu saja juga baik jasmani maupun rohani, dan masih terus diberi kesempatan untuk beramal, menanam amal, baik amal untuk kepentingan di dunia maupun kepentingan di akhirat. Saya senang sekali mendapatkan undangan dari Masjid Asyura Kecamatan Sukun ini. Kebetulan namanya sama dengan musola saya yang saya bangun itu, Asyura gitu. Asyura ini kan tempat untuk bermusyawarah gitu ya. Wa alaihimus syura bainahum, ya. Tempat untuk bermusyawarah. Saya yakin ini masjid ini juga selalu digunakan untuk bermusyawarah. Alhamdulillah kita sudah memasuki hari yang ke-9 ibadah puasa kita gitu ya. Tentu itu yang puasanya mulai hari Sabtu. Kalau yang hari Minggu baru hari yang ke-8. Dan itu soal pilihan saya kira gitu. Kalau ingin ringkes bisa dapat potongan ya hari Ahad. Kalau ingin menikmati hari puasa ini sebagai hari yang panjang ya hari Sabtu. Dasarnya sama-sama kuatnya kan. Yang satu menggunakan namanya hisab, dan hisabnya itu parameternya adalah wujudul hilal gitu. Yang kedua menggunakan parameter ru'yah, tetapi juga sudah dipadu dengan hisab, makanya disebut dengan imkanur ru'yah itu ya. Apa itu bedanya? Kalau yang wujudul hilal itu, dan ini bukan, sebetulnya tidak murni Muhammadiyah, itu bukan, karena banyak sekali saya lihat yang di luar Muhammadiyah juga menggunakan hisab. Itu wujudul hilal itu sederhananya begini kan, jadi matahari dan rembulan itu tempuk itu terjadi sebelum malam. Nah itu, dan nanti matahari ini kan cepat jalannya, lebih cepat dibanding bulan. Nah, nanti dulu ini sampai nanti kalau matahari kemudian delep ya, lah itu kalau bulannya itu belum delep, lah itu berarti sudah masuk tanggal 1. Kalau itu Ramadan berarti sudah masuk tanggal 1 Ramadan. Berapapun tingginya, pokoknya yang penting ketika srengengene delep kok bulane hilalis wis neng dhuwur, enggak melok delep ya, berarti itu sudah tanggal 1. Itu namanya wujudul hilal. Baik diinceng ketok maupun ora ketok, mergo dihitung. Nah, makanya pakai standar hisab. Tapi sekarang ini sebetulnya juga sudah ada alat yang sangat canggih, yaitu remote sensing ya, untuk mengindra jarak jauh. Itu sebetulnya sudah bisa dihitung. Nah, kalau yang imkanur ru'yah itu adalah dasarnya posisi bulan yang paling mungkin bisa dilihat. Jadi sebetulnya yang menganut ru'yah juga ngerti kalau waktu itu bulannya sudah ada gitu, tapi rong iso didelok gitu. Ya, jadi wis ngerti kalau bulannya wis ono tapi rong iso didelok. Makanya lah yang paling ketika bulan itu hilal itu bisa dilihat itu kemungkinan berapa tingginya. Lah kemudian ditetapkanlah oleh Indonesia beserta negara-negara kawasan ASEAN
ASEAN termasuk Malaysia, pemerintah Malaysia, Brunei, kemudian juga Singapura, Thailand dan seterusnya itu bersepakat bahwa ditetapkanlah 3 derajat. Nah, kalau ketinggiannya sudah 3 derajat itu bulan mungkin bisa dilihat. Jadi seandainya tidak ketok tidak apa-apa, namanya mungkin itu. Ya. Kenapa? Lah walaupun sudah 3 derajat tapi peteng kabeh, ada pedut di mana-mana ketutup dengan mendung, ya, tentu saja nggak bisa dilihat. Itu. Sebelum ini sebetulnya disepakati bukan 3 derajat tapi 2 derajat. Tahun lalu masih pakai 2 derajat. Gitu. Karena 2 derajat maka yang hisab dengan yang ru'yah ketemu gitu. Ketika posisinya memang 2 derajat. Sekarang ini sebetulnya juga posisinya 2 derajat lebih, 2,2 derajat muncul sedikit ini. Nah, tapi karena dirubah standarnya semula 2 derajat jadi 3 derajat ya nggak ketemu itu. Apalagi kalau nanti naik jadi 4 derajat lebih nggak ketemu lagi itu masalahnya gitu. Tapi kita nggak usah mempersoalkan karena dasarnya kan sama-sama kuatnya gitu. Karena Nabi itu memang dulu ya melihat hilal kan, ru'yatul hilal zaman Nabi itu. Ya. Jadi tidak salah, yang hisab juga tidak salah karena itu Al-Qur'an kan wal qamar qaddarnahu manazila hatta atakal qur'ul qadim lasamsu yang bagilah antutrikal qamara walal yusabgunar wa kullun fi falaki yasbahun. Itu perhitungan itu Al-Qur'an itu kelihatannya Yasin itu sebetulnya bisa dihitung itu, makanya disebut ilmunya ilmu falak karena disebut wa kullun fi falaki yasbahun. Itu semuanya itu bisa dihitung itu keajekannya. Bahkan kalau menurut hisab jangankan tahun depan, 100 tahun yang akan datang juga sudah bisa dihitung kapan gerhananya akan muncul, posisinya berapa, jam berapa itu. Dan sekarang hitungannya tidak lagi pakai nutul-nutul kan, pakai digital kan, hitungannya pakai komputer, jadi tingkat ketepatannya sudah sangat tinggi. Kan dulu kalau kita balapan lari itu adu cepat itu paling hitungannya kan detik ya, misalnya paling tinggi itu misalnya terpaut bukan detik ya dulu ya, misalnya maraton itu terpautnya berapa, terpaut 1 menit 2 menit kan gitu ya. Setelah itu hitungannya sekarang tidak lagi menit tapi detik sekarang di bawahnya detik. Jadi perbedaan sekian per detik itu bisa diukur. Kenapa sekarang menggunakan teknologi digital itu? Apa tuh teknologi digital itu? Ya teknologi digital itu ini ada Pak Ketua ini ahli beliau teknik elektronik, apalagi elektronik jago ini Pak Ketua PCM ini mestinya ahli hisab ini, mestinya ahli hisab bisa menghitung itu mestinya ya. Itu kan kalau hitungan pakai kita numerical itu kan 1 sampai 10 nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10 itu numerical. Tapi kalau digital itu hanya 0 sampai 1. 0 sampai 1. Tetapi di antara 0 sampai 1 ini ada hitungan yang tak terhingga. Ya kan? Misalnya 0,1. Ya toh? Tetapi sebetulnya kan bisa 0,0000 ini jumlahnya 0 berapapun, 1 juta 0 baru 1. Ya kan? 1 kurang lagi. Kalau ingin lebih detail lagi, lebih tajam lagi, itu 0,01 triliun baru 1. Bayangkan, jadi tak terhingga ini 0,1 ini. Itulah yang kemudian menjadikan dasar hitungan digital sekarang ini, era digital. Jadi era digital ini kan Bapak Ibu kan dengar tahu sekarang menggunakan teknologi digital kan gitu ya. Itu artinya berarti jumlah waktu ya, kecepatan itu bisa dihitung yang tak terhingga. Itu. Nah, makanya komputer itu juga semakin cepat karena tadi itu, karena dasar hitungannya 0 sampai 1. Jadi antara 0 sampai 1 itu ada 0, sekian yang nggak terhingga itu.
Pokoknya yang penting akhirnya satu. Minta berapa? 1 triliun, 0,001 triliun, 1. Bayangkan. Sehingga sebetulnya waktu itu nyaris tidak terbatas. Orang dibilang lambat, yang sesuatu yang dinyatakan lambat untuk orang lain dianggap cepat, tapi untuk orang tertentu dianggap lambat, ya kan? Orang tertentu menganggap bahwa itu kok terlalu kok suwi-suwi banget, padahal itu sebetulnya cepat sekali. Karena itu menurut perhitungan sebetulnya waktu yang diluruskan dalam Al-Quran itu berbeda dengan waktu yang kita alami selama ini gitu. Waktu yang kita alami selama ini antara, apalagi nanti di akhirat kan gitu. Apalagi kalau menurut teori fisika tentang teori ledakan ya Pak Sasmito nggih. Jadi sekarang ini jagat raya ini kan melar terus ini ya, melar terus ini sebetulnya, jadi meledak terus, dan itu berapa triliun kilometer sekarang luasnya jagat raya ini kita nggak bisa tahu, dan setiap detik itu melar berapa itu kita juga nggak tahu. Allah itu terus, jadi alam raya ini sebetulnya terus mengembang gitu. Kalau menurut teori ledakan itu meledak terus. Karena itu kita bisa membayangkan kita ini sebetulnya sangat bukan siapa-siapa gitu. Titik aja tidak kita ini sebetulnya di tengah jagat raya yang terus melar ini intinya. Sehingga tata surya yang kita berada ini sebetulnya mungkin 1 dari sekian juta tata surya yang ada di dunia ini. Jadi kalau sekarang kita ini ada matahari, hidup kita ini tergantung dengan matahari kan ya. Tapi sebetulnya di jagat raya ini mungkin ada jutaan matahari, dan juga ada jutaan bulan, ada jutaan bumi, dan mungkin juga ada kehidupan lain juga di sana, juga ada kehidupan yang seperti luar biasa. Jadi Allah SWT itu kalau sudah kita renung seperti itu, kita nggak bisa membayangkan sebetulnya kita ini ya bukan siapa-siapa. Karena itu tidak usah macam-macam, tidak usah kemelinti, cuma jadi menteri aja diundang PCM nggak mau datang. Itu ya iya nggak eling kalau kita ini sebetulnya bukan siapa-siapa. Bayangkan diundang PCM Sukun nggak mau datang, suatu saat datang sini nggak ada yang nyapa saya. Nggak podo ngerti, Pak Sasmito juga pura-pura nggak tahu itu. Ya, jadi nggak usah, itu biasa itu untuk kita. Jadi bukan suatu hal yang dibuat-buat itu. Hidup ini ya tadi itu betapa kecilnya kita itu nggak ada artinya di mata Allah SWT itu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sekarang ini kan kita memasuki era namanya 4.0. 4.0 itu basisnya ya hitungan digital itu. Hitungannya digital, kemudian yang menjadi alatnya yaitu internet. Namanya Internet of Things. Jadi serba internet. Dan internet itu ditopang oleh namanya iCloud. Ya. iCloud itu apa? iCloud itu semacam tempat untuk menyimpan data di awang-awang itu. Maka cloud itu kan mega ya. Sebetulnya juga nggak di mega juga gitu. Tapi itu tempat untuk berseliwerannya data informasi di dunia ini itu sekarang ditampung di dalam namanya iCloud itu. Jadi kalau bapak-bapak punya handphone, ibu-ibu punya handphone, itu sebetulnya nggak ada apa-apanya, itu kosong itu, karena data di situ tuh sebetulnya di sana, di mega sana gitu ya, kendalikan. Karena itu kalau misalnya hilang itu handphone sekarang hilang itu nggak usah repot-repot. Karena itu sebetulnya kalau itu hilang suruh ngunci aja, nanti kemudian beli baru, diunduh lagi itu data yang dari iCloud itu dimasukkan di handphone kita. Nah, berapa jumlahnya daya tampungnya itu nggak terhingga. Tadi itu karena menggunakan teknologi, sudah menggunakan bukan lagi hitungan numerical tapi menggunakan digital itu. Ya. Nah, karena tadi itu irisannya sangat
tipis sekali tadi itu 0,00 itu Bapak Ibu. Itu kemudian kalau dirangkai itu kemudian bisa menjadi seolah itu adalah sebuah perbuatan atau tindakan yang terhubung, padahal itu cuman karena ini. Ya kayak kalau kita nonton film itu kan seolah ada gerak kan, makanya disebut movie itu sebetulnya kan foto-foto yang diputar sehingga seolah-olah gerak kan, padahal itu kan yang gerak kan gambarnya itu yang diputar aja itu pakai numerical itu. Jadi kalau kita nonton film yang masih pakai film itu numerical, bayangkan kalau sekarang digital ya. Jadi berapapun kemampuannya akan ditampung karena memang tidak terbatas. Nah, orang yang tidak menyadari bahwa penemu dari teknologi ini adalah seorang ilmuwan muslim, seorang matematik muslim, yang bisa merangkai digital, hitungan digital kemudian menjadi sebuah gerakan, seolah itu sebuah gerakan, seolah itu adalah merupakan sebuah kenyataan, padahal itu adalah di dunia awang-awang sana. Itu adalah seorang ahli matematikawan, yaitu yang bernama Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi. Karena itu teorinya, karena orang bule, orang barat itu susah nyebut Al-Khawarizmi, maka disebut dengan algoritma. Nah, ini kalau yang kuliah di ilmu-ilmu eksakta kayak Pak Sasmito itu dulu pasti ada mata pelajaran logaritma. Masuk Indonesia jadi logaritma. Orang barat nyebut algoritma. Padahal mestinya orang Indonesia lebih fasih nyebut Al-Khawarizmi. Jadi teorinya itu yang menemukan adalah Al-Khawarizmi itu. Nah, karena itu di dalam handphone kita yang kecil itu isinya algoritma. Tadi itu. Jadi kalau hitungan digital itu dirangkai, kemudian diberi kode masing-masing angka tadi itu, diberi kode tertentu, nanti itu akan bisa membuat suatu, bisa merefleksikan atau bisa mewujudkan gerakan tertentu. Wujudnya apa misalnya? Robot. Jadi yang menggerakkan robot itu sebetulnya adalah logaritma. Logaritma itu adalah yang tadi itu, kode-kode yang dipasang di setiap slash irisan-irisan itu, ya, yang membuat robot itu bisa bergerak. Nah, karena diatur berdasarkan tadi itu program yang sangat rapat itu, maka tingkat akurasinya juga lebih tinggi dibanding manusia. Ya, kalau kita jahit gitu kan, ya, mencong-mencong kan, memang kita kan nggak mungkin. Tapi kalau itu sudah diprogram pakai algoritma tadi, robot persis itu, bikin 1 juta ya persis, nggak ada perbedaannya gitu. Malah kalau disuruh beda nggak bisa dia. Itulah bedanya manusia dengan robot gitu. Sak pinter-pinternya robot itu tetap kalah dengan manusia. Kenapa? Karena yang memprogram manusia robot itu, dan dia tidak bisa melakukan sesuatu yang di luar program gitu. Jadi kalau dia diprogram, oke, robot pinter misalnya menjahit seragam jaket PCM sukun gitu. Itu misalnya pesen 100 misalnya. Itu paling nggak sampai 5 menit itu gitu, selesai itu. Tapi kalau kemudian tolong ini Aisyah juga nunut seragam Aisyah, nggak bisa dia. Ya, karena programnya hanya untuk menjahit jaketnya PCM. Aisyah harus program dulu sendiri gitu. Kalau sudah diprogram, jangankan hanya 100, 1 juta paling 1 jam, selesai. Itu berkat apa? Algoritma. Algoritma itu adalah yang menemukan adalah Al-Khawarizmi. 150 tahun yang lalu, bayangkan, baru sekarang menjadi menguasai dunia. Sekarang tidak ada satupun di hidup ini yang tidak dipengaruhi oleh algoritma. Algoritma itu fungsinya macam-macam, termasuk prediktor kan. Handphone kita itu kan ada itu yang mengatur itu juga algoritma itu, sudah, tapi juga orang. Misalnya itu baru ngetik, misalnya mau nyebut Kiai Samsuri gitu, disebut Kiai Sam gitu, nanti sudah duluan itu handphone kita Samsuri gitu kan.
itu ada prediktor, sudah disetel di situ. Pokoknya selagi Bapak pernah ngetik Samsuri, nanti begitu Bapak ngetik Sam, ya Samnya macam-macam kan, mungkin Samsuri, ada Samsini, ada Sam, ya pokoknya Sam itu mesti dia akan nanyakan Sam mana ini, dia akan cek sendiri. Nah, biasanya akan dikaitkan dengan kalimat sebelumnya gitu. Jadi dia sudah, kenapa kok bisa begitu kok? Ya itu sebetulnya algoritma itu yang berguna. Lah kenapa kok bisa? Ya diprogram oleh yang bikin handphone. Itu. Lah handphonenya salah satu programnya. Pokoknya nek sono kalimat itu berarti nanti sudah bisa masuk di dalam prediktor. Walaupun yang memprogram itu orang bule Amerika nggak kenal namanya Samsuri, itu. Karena handphonenya tadi sudah diprogram, nanti kalau ada kata Samsuri, kalau orang itu ngetik Sam lagi segera dulu Samsuri gitu. Itu karena handphonenya sudah diprogram seperti itu. Bayangkan, makanya handphone kita disebut smartphone, handphone cerdas. Tapi sak cerdas-cerdasnya handphone tetap kalah dengan manusia tadi itu. Dia tidak bisa melakukan kecuali yang sudah diprogram. Itu. Dan itulah kehebatan manusia, karena itu manusia diberi dengan ahsanut takwim, ciptaan yang sebaik-baiknya ciptaan. Kenapa? Sak hebat-hebatnya bukan cipta manusia, itu tetap dia tidak bisa kreatif, tidak bisa menjadi pencipta. Tetapi katanya sekarang ini akan sudah mulai dibuat bagaimana orang bisa diprogram otak komputer itu melebihi kecerdasannya otak manusia. Nggak tahu apa ya betul. Artinya nanti komputer itu bisa secara otomatis, secara independen, tidak lagi bisa dikontrol oleh orang lah. Kalau itu sangat berbahaya sekali kalau. Tapi saya kok nggak yakin karena kuncinya di algoritma itu, logaritma itu. Jadi sebetulnya kita harus bersyukur sebagai umat Islam ini, apalagi bermuhammadiyah, ternyata abad sekarang ini juga yang menentukan sebetulnya adalah temuan dari seorang ilmuwan Muslim, yaitu Al-Khawarizmi itu. Seorang matematikawan, sekaligus juga filosof, juga tabib, dokter juga. Kenapa? Bias dulu, orang-orang dulu, termasuk tokoh-tokoh ilmuwan Muslim, itu rata-rata di samping pasti minter-minter matematik, astronomi, ilmu perbintangan, kemudian pasti ngerti ilmu kedokteran, medisin, kemudian mesti ngerti filsafat, ilmu filsafat, semua itu. Misalnya kayak Ibnu Rusdi yang kita kenal sebagai seorang filosof, dia juga dokter, dia juga seorang hakim, ya. Dia juga punya buku yang sampai sekarang dipakai oleh ilmu kedokteran di Barat kan, termasuk di kita yang kita nggak tahu, yaitu namanya Al-Kulliyat. Al-Kulliyat itu dasar-dasar ilmu medis, ya Pak Aris ya. Al-Kulliyat itu dasar-dasar ilmu medis, agak panjang tapi yang terkenal namanya Al-Kulliyat. Al-Kulliyat karena orang bule susah nyebut kuliat maka disebut kolegiat. Kolegiat masuk di bahasa Inggris jadi college. College masuk Indonesia kuliah. Nah, malah ini kalau mau pergi mau kuliah. Kenapa? Dulu, zaman dulu ketika di negara Eropa itu baru berdiri awal perguruan tinggi, memang pelajarannya itu nggak banyak. Salah satunya kedokteran. Jadi siapapun yang masuk kuliah itu harus ngambil pelajaran tentang ilmu kedokteran. Dan bahannya itu adalah bukunya Ibnu Rusdi itu yang Al-Kulliyat itu. Makanya kalau ditanya, mau kemana? Saya mau kuliah. Maksudnya belajar bukunya Ibnu Rusdi ini. Jadi sebetulnya perkembangan ilmu Barat itu banyak dipengaruhi oleh perkembangan Islam. Gimana ceritanya dulu kok banyak sekali ilmuwan Muslim itu kemudian mempengaruhi disiplin perkembangan ilmu Barat. Jadi begini, kita tahu kan pada suatu saat itu umat Islam itu banyak ilmuwan Muslim itu yang menerjemahkan buku-buku filsafat Yunani, buku filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. Kemudian dari filsafat Yunani ini kemudian
muncullah pandangan-pandangan pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu alam. Ilmu alam. Tapi pada waktu itu di dunia Islam sangat didominasi oleh ilmu tasyawuf. Didominasi ilmu tasyawuf. Kemudian mereka-mereka ini di dalam kompetisi kalah. Gitu ya. Karena itu ada buku yang sangat fenomenal. Kalau kita kuliah di IAIN itu dulu disuruh itu tentang sejarah kebudayaan Islam itu, yaitu ada buku yang diterbitkan oleh Al-Ghazali, yaitu Tahawutul Falasifah. Tahawutul Falasifah itu tersesatnya para filosof, yaitu kritikan terhadap ilmuwan Muslim yang menerjemahkan filsafat Yunani itu. Kemudian oleh Ibnu Rusdi dibalas, yaitu bukunya Tahawutut Tahawut, yaitu sesatnya orang yang menuduh orang lain sesat. Itu. Nah, kemudian tapi di dalam proses pertarungan ini, peradaban ini, para ilmuwan Muslim ini karena termasuk karena pemerintah waktu itu tidak membela, maka mereka kalah dan banyak yang lari ke dunia barat waktu itu. Dan dunia barat kebetulan bahkan banyak yang mati ya, banyak yang dihukum kan pada waktu itu, banyak yang dihukum pancung ya, karena dianggap menebarkan kesyirikan, kemurtadan itu. Kemudian pelari. Nah kebetulan waktu di barat itu justru terjadi sebaliknya. Di sana ada gerakan reformasi menentang gereja. Ya. Jadi gereja, mereka banyak yang menolak peranan gereja. Ya. Termasuk ke perguruan tingginya. Pada waktu itu perguruan tinggi di dunia barat itu didominasi oleh pelajaran-pelajaran agama Kristen, dan tidak boleh ada mata pelajaran yang lain kecuali dari yang dikeluarkan oleh gereja. Nah, ketika datang itu terjadi pemberontakan, banyak mahasiswa yang nolak itu, ingin mahasiswa merdeka, ingin mencari ilmu yang sesuai dengan maunya dia, nggak mau lagi diberi pelajaran yang dari gereja gitu. Nah, maka kemudian ketika datang para ilmuwan dari negara dunia Islam ini, disambutlah mereka menjadi dosen-dosen di sana. Jadi termasuk Ibnu Rusdi, Ibnu Sina, termasuk Al-Khawarizmi itu pada mengajar di dunia barat. Nah, sementara di dunia Islam asik dengan gerakan tasyawufnya, ya. Dengan tasyawuf, dengan ilmu-ilmu alam ini kemudian terabaikan. Dan itulah kenapa kemudian menjadi titik awal Islam kemudian dalam segi ilmu-ilmu duniawi ketinggalan dibanding dunia timur. Karena itu ada bukunya siapa ya Pak Aris itu, Limadza ta'akhkharal muslimin. Ya, limadza ta'akhkharal muslimin wa taqaddama ghairuhum. Kenapa umat Islam itu ketinggalan, sementara yang bukan Islam malah justru lebih berada di depan kita. Itu karena waktu itu sejarah Islam diwarnai dengan tadi itu. Nah, ketika pertarungan keilmuan ini, mereka kemudian lari ke dunia barat. Dan pada waktu itu terjadi proses namanya zaman pencerahan, ya. Zaman pencerahan. Kemudian, nah karena itu pada waktu itu makanya sekarang ini kenapa dunia Eropa, dunia Barat terutama itu lebih maju dalam segi ilmu dunianya dibanding Islam. Tapi sebaliknya tentu saja disiplin ilmu keagamanya juga tidak bisa berkembang dengan baik karena terlalu didominasi oleh pelajaran keduniawian tadi itu. Makanya kenapa di Islam itu sangat detail, soal kawin aja diatur, ya kan? Kemudian bahkan masuk WC pun ada doanya, ya karena dulu memang dominasi ilmu agamanya itu menjadi sangat kuat, terutama gerakan tasawuf, kegiatan tasawuf ya. Ya, kalau bapak-bapak berkunjung ke wilayah Tunisia, Irak sebagian itu namanya orang sehari-hari hanya berada di masjid, ya. Itu banyak sekali. Kadang dogrok ya, dan yaitu gerakan tasawuf. Ini cagak-cagak itu diberi ditali kain
bukan kain ya. Kalau di sini ya tikar pandan itu kalau di sini. Untuk apa? Untuk sendenan. Sendenan. Mereka merapal berbagai macam zikir, doa-doa. Itu masih sampai sekarang. Jadi melupakan kehidupan. Padahal kan kalau gitu. Nah, dalam konteks itu maka kehadiran Muhammadiyah dulu sebetulnya dalam rangka melakukan itu kan, pencerahan itu. Untuk membawa agar ada keseimbangan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat itu. Tapi memang sulit ini membawa ini ya, untuk imbang ini itu ya. Karena di dalam Al-Quran juga diingatkan bahwa ini pilihan yang sulit antara beban dunia dan beban akhirat ini. Kan wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu syari'ul hisab. Itu wallahu syari'ul hisab. Jadi padahal kita berkeyakinan bahwa kalau kita itu mendapatkan ilmu dunia mestinya harus kita manfaatkan untuk merebut akhirat gitu ya. Nah, saudara sekalian, kemudian efeknya apa di dunia barat? Tadi itu ilmu doktrin gereja itu tidak berkembang dengan baik. Karena itu kalau di sana aturan-aturan tentang fikih segala itu tidak seketat Islam, itu harus dimaklumi karena memang kemudian diendeh oleh ilmu-ilmu keduniawan, ilmu-ilmu alam terutama ya itu. Sementara di kita yang karena tasawufnya dominan, studi keagamaannya semakin kental, maka perkembangan ilmu fikih juga sangat jauh ya, sangat detail ya. Bahkan kemudian muncul mazhab-mazhab ya. Kalau di barat mazhabnya bukan mazhab ilmu agama tapi mazhab ilmu kealaman itu banyak mazhab-mazhab gitu ya. Nah, di sini mazhabnya tadi itu banyak mazhab dalam keagamaan sampai hal yang sangat detail untuk masalah perkawinan, masalah waris ya, detail sekali. Dan itulah suatu manfaat keunggulan dari ajaran Islam. Tapi tadi itu ada yang hilang, yaitu ilmu keduniawan jadi hilang. Sekalian yang terakhir di dunia barat itu kemudian juga diwarnai dengan konflik kan, konflik antara mereka yang ingin mendobrak dominasi gereja yang sebar doktrinal itu, maka kemudian lahirlah agama Protestan itu. Maka disebutkan Protestan itu karena dulu kerjanya protes terhadap gereja. Dan namanya perang salib itu sebetulnya bukan hanya antara Islam dengan Kristen, tapi yang dimaksud perang salib itu juga sesama Kristen, yaitu antara gereja dalam arti Katolik dengan Protestan itu. Dan korbannya tidak kalah banyaknya dibanding perang antara Kristen dengan Islam ya. Sampai sekarang gereja-gereja tua di beberapa negara bagian di Eropa itu masih ada itu bekas cara bagaimana menghukum mereka yang murtad itu. Misalnya di Jerman itu gereja-gereja tua itu masih dipasang itu tiang gantungan itu. Jadi siapa yang murtad tangkap, dikerek itu, digantung di depan umum untuk ditonton banyak orang sampai meninggal. Itu. Jadi saya pernah berkunjung di sana itu di kota Münster. Kotanya tidak besar, tapi kecil, tapi gerejanya gereja tua. Dulu tempat ada kisah bagaimana orang Protestan dikepung di dalam gereja itu di Münster itu jadi ada gerejanya itu, gereja tua itu masih di tiang gantungannya itu untuk peringatan bahwa dulu ada perang berdarah di situ. Jadi ceritanya itu begini, yang Protestan itu sudah di dalam kan gereja di sana itu kan ada di pondok tinggi ya, pondok tinggi itu mungkin bisa sampai ribuan meter, luasnya bisa ribuan meter gitu. Nah, di situ sudah ada kayak setengah pemukiman. Waktu itu dikepung oleh Katolik dari luar.
kemudian sudah berbulan-bulan sudah putus asa karena bahan pangan sudah nggak ada, sudah niat untuk meninggal kelaparan lah di situ ya. Tanpa sengaja itu ada ayam jago itu melompat ke pagar keluar, pagar keluar. Kemudian orang yang ngepung ini berpikir, ini berarti cadangan pangannya masih banyak, ini buktinya masih ada ayam, yang ayamnya aja masih keluar, ini berarti di sana banyak ayam. Jadi nah, waktu itu perang musim dingin kan, sementara ini juga sudah kehabisan bahan pangan juga yang di luar ini. Wah, ini berarti dia tidak mungkin kita bisa mati sendiri nanti, terus pulang mundur ini. Jadi yang di dalam gereja itu diselamatkan oleh melompatnya ayam itu. Karena itu kalau bapak-bapak ke Swiss, ke Jerman gitu ya, itu kalau gereja Protestan itu sambelnya bukan salib tapi jago ayam. Nah, di sini kan juga toh, kalau bapak di sini ada gereja, kalau jago itu pasti itu gereja Kristen Protestan. Kalau yang Katolik pasti salib. Dan di sana masih itu, jadi ya ada padapan. Jadi masih sangat kelihatan sekali. Nah, karena perang salib itulah kemudian dunia barat memutuskan supaya agama itu tidak menjadi bagian dari urusan negara. Agama menjadi urusan pribadi. Jadi itulah yang disebut dengan sekuler atau sekularisme. Sekularisme itu adalah paham untuk memisahkan urusan agama dengan urusan publik. Jadi urusan agama itu tidak menjadi bagian dari urusan publik. Jadi di sana bahkan kalau di negara-negara yang sangat ekstrem itu agama itu kalau sampai mengungkap keluar bisa jadi perkara hukum. Misalnya kalau di sana ketemu gitu kemudian nanya, agamamu apa? Oh, itu melanggar undang-undang, itu bisa dilaporkan itu. Ya, karena di sana dijamin doktrin sekularisasi itu. Itu di Perancis, Belanda, Amerika itu penganut sekuler tadi. Jadi tidak ada misalnya mengumumkan ini nanti ada Basul Masail tuh membahas Lajnah Falakiyah terus mengumumkan kapan puasa, itu enggak ada sana. Itu urusan biar diurus masing-masing orang gitu. Salat enggak salat urusannya dewe-dewe. Bahkan dalam batas tertentu anak yang sudah dewasa orang tua juga tidak boleh ikut campur soal agamanya. Pelanggaran. Jadi kalau ada anaknya sudah umur 12 tahun atau 15 tahun terus orang tuanya marah-marah karena dia nggak berangkat ke masjid, ya, dia bukan berangkat ke masjid, berangkat ke kantor polisi melaporkan bapaknya karena telah memaksa dia untuk berangkat ke masjid. Maka jangan heran kalau di sana juga gereja-gereja banyak yang kosong. Itu karena memang tidak ada lagi apa itu seruan atau maksaan, apalagi paksaan untuk datang ke gereja itu. Jadi agama itu menjadi sangat private, pribadi, milik pribadi. Dan itulah yang menyebabkan kenapa beda dengan kita. Kalau di Indonesia ini kan agama kan masih urusan publik, diurus negara. Karena itu ada menteri agama, ada kementerian agama, menentukan puasa, menentukan hari raya juga masih ditentukan oleh pemerintah, ikut menentukan. Zakat malah sekarang juga ikut pemerintah, ikut koordinir Basnas kan. Nah, ini jadi ini bedanya pandangan Barat terutama dalam kaitan agama dengan kita di Indonesia ini khususnya termasuk agama. Rata-rata negara Islam masih menganggap, negara yang mayoritas Muslim menganggap agama ini adalah urusan publik, ya, sehingga harus diurus dengan baik. Tetapi apakah ada untungnya? Kalau saya lihat juga ada untungnya dengan private itu, karena apapun siapapun yang mengekspresikan atau menunjukkan praktek keagamaannya, apalagi sampai menyalahkan atau mencaci maki agama lain, itu pelanggaran berat. Nah, di sini nih gara-gara agama itu di urusan publik, maka banyak sekali sekarang kita tahu perang isu-isu tentang keagamaan menjadi sangat gencar kan, ini terutama di media sosial. Nah, dan ini salah satu dampak yang tidak kita inginkan kalau kita menganggap agama itu sebetulnya masih diurus oleh negara atau urusan publik itu. Saudara sekalian, yang terakhir,
mensikapi kondisi sekarang ini. Tadi itu kita bicara tentang era digital, dan informasi sekarang sudah tidak terbatas kan, dan modalnya tidak usah repot-repot, handphone aja udah cukup kan. Handphone itu bisa dipakai macam-macam, akan seperti smartphone itu. Bahkan saya kira sudah banyak yang mulai mentuhankan handphone kan sekarang ini. Bagaimana tidak mentuhankan handphone kalau pergi ke suatu tempat dengan istrinya ketinggalan, enteng aja ya, biar ada cara pulang sendiri. Coba kalau handphonenya ketinggalan, wah itu kayak setengah kiamat kan. Nah, ini kita tidak menyadari bahwa kita diam-diam sudah mentuhankan handphone kita kan. Ya enggak, coba misalnya dengan istrinya ke mantenan gitu ya, kemudian istrinya ketinggalan, lupa. Ditanya, loh Pak, gimana kok nggak diajak ibu? Alah, paling nanti pulang sendiri, dia sudah tahu rumahnya. Tapi kalau coba handphone yang ketinggalan, wah kiamat ini, setengah kiamat kan. Apalagi kalau di dalam handphone isinya yang sangat khawatir takut ketahui istrinya kan. Wah, bayangkan. Jadi ini handphone kita ini diam-diam sudah mentuhankan handphone. Dan ini saya kira Muhammadiyah harus hati-hati, terutama apalagi era sedang belajar daring ini ya. Kita nggak bisa mengontrol anak kita ketika dia belajar daring, dia belajar apa, ya toh? Konten isi handphonenya anak-anak kita itu harus sering dikontrol, dicek, jangan sampai masuk informasi-informasi yang tidak seharusnya dia terima karena pertimbangan usianya itu. Nah, karena itu saya mohon kita harus betul-betul cermat mensikapi hidup sekarang ini yang sangat kompleks ini, terutama dalam kaitan dengan bermuhammadiyah. Saya senang sekali kita harus bersyukur masih menjadi bagian dari organisasi Muhammadiyah ini yang masih mengedepankan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, masih banyak yang berlomba-lomba untuk berwakaf, ya, termasuk ini Masjid Asyura ini, ya kan, dan itu tidak mudah untuk kondisi yang sekarang serba materialistik, serba individualistik seperti sekarang ini. Dan di Indonesia ini juga tentu saja ada juga kelompok masyarakat yang berupaya menjadikan agama itu urusan pribadi tadi itu. Mungkin termasuk berusaha untuk merubah di dalam kurikulum. Bagaimana supaya agama itu tidak lagi diurus negara, udah repot-repot negara itu, biar masing-masing pribadi saja. Salat karepmu itu urusannya masing-masing gitu. Nggak usah kita ikut campur. Nah, misalnya ini tentu saja juga tantangan kita. Semakin banyak sekali aliran-aliran yang seliweran di depan kita, dan yang tidak kalah penting, karena di kalangan ideologi Islam juga banyak sekali ideologi yang sebetulnya menyesatkan kan. Ini juga hati-hati, jangan sampai kita juga terkontaminasi, terutama Muhammadiyah. Muhammadiyah ini yang paling rentan untuk kena pengaruh-pengaruh seperti itu. Kenapa? Karena orangnya kan open mind ya, open minded. Pikirannya terbuka, menerima apa saja, menerima perbedaan. Ini yang dimanfaatkan mereka, terutama untuk meracuni ideologi Muhammadiyah ini. Karena itu juga mohon diwaspadai. Bagaimanapun kita tidak ingin Muhammadiyah ini menjadi organisasi yang tidak seperti diwasiatkan oleh almarhum pendirinya, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ini yang juga tidak kalah pentingnya gitu ya. Ini kan sudah banyak, ini ada beberapa tokoh muda yang kena kecantol perkara ini, dan itu merepotkan sekali. Kita yang merepotin ya. Dan sekarang ini kan hal semacam itu mudah digunakan alat untuk mempengaruhi. Ya kayak bisa pengajian begini itu 1-2 kali diterima, lama-lama lupa kalau dia bukan Muhammadiyah. Baru ketangkap itu, baru ketahuan dia sebetulnya ternyata bukan Muhammadiyah. Loh kok bisa sudah menjadi menjadi ceramah rutin di sebuah masjid Muhammadiyah itu. Ya kan, kasus kemarin yang di Lampung juga begitu. Ternyata bukan orang Muhammadiyah, dan kita dari mana dia? Nggak ada yang tahu itu. Padahal dia sudah puluhan kali ceramah di masjid itu. Ya. Dan kelihatannya baik-baik saja ya. Dan sekarang pendekatannya sangat canggih kan, sehingga yang di orang warga Muhammadiyah sendiri juga merasa selama ini juga baik-baik saja, dan tidak kelihatan kalau dia sama sekali nggak pernah punya ceramah yang
cerempet ke itu gitu ya. Baru setelah diberitahu datanya dia itu menjadi pengurus ini, komandan ini, baru kita ngeh itu. Jadi mereka juga sudah mulai menggunakan strategi-strategi yang rapi, terutama untuk menggarap warga Muhammadiyah itu. Karena ini juga mohon hati-hati, kita harus betul-betul bisa menjaga ini. Kita tidak tahu siapa mereka, ya. Apakah ini dilepas ya, dari sebuah senario besar atau memang maunya sendiri, juga nggak tahu. Karena dulu kan ada namanya komando jihad ya, zaman dulu komando jihad, ternyata itu kan di setel, ada yang nyetel gitu. Nah, sekarang kita nggak tahu isu teroris ini di mana. Saya pun yang jadi menteri juga nggak tahu, jujur aja gitu ya. Jadi memang sudah sangat berarti kompleks, karena itu kita harus hati-hati, jangan sampai Muhammadiyah ini menjadi rusak citranya karena kemasukan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang sengaja menggunakan Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah ini memang tadi itu sangat terbuka kan, sangat terbuka, tidak kadang-kadang lupa dan baik hati gitu. Orang Muhammadiyah itu semua orang dianggap baik gitu. Makanya ketika Buya Syafi'i ditipu oleh bankir Bank Persyarikatan, Bank Swasarido Persyarikatan itu, bilang ya dia ini kan orang baik dan mau berbuat baik gitu. Oh, ternyata setelah itu merusak, ya itulah. Karena itu kita juga harus hati-hati untuk menghadapi orang-orang yang seperti ini. Demikian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang saya tutup dengan ayat Al-Quran yang sekarang sedang saya senangi, ayat itu, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Itu tanda-tanda hamba Allah ya. hamba yang dikasihi oleh Tuhan yang Maha Pengasih itu apa? Gitu ya. Ibadur Rahman, hambanya Allah yang Maha Rahman. Itu yaitu apa? Alladzina yamshuna 'alal ardi haunan, yaitu orang yang berjalan di atas muka bumi dengan rendah hati, merendah diri, merendahkan diri. Ya, bukan rendah diri ya, merendahkan diri artinya rendah hati. Ya. Jadi ini ciri Muhammadiyah kan, Muhammadiyah itu tidak boleh lengek-lengek, tidak boleh apa nyombongkan diri kan itu. Tidak boleh pamer kan gitu. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Dan kalau dia dicaci maki oleh orang yang jahil, dirusui orang jahil, ya, maka dia hanya bilang salama, selamat ya. Itu. Jadi sekarang ini kita tahu medsos, terutama lewat media sosial, orang mudah mencaci maki ya kan ya, saya pembantu presiden, ya tentu saja saya tidak rela kalau presiden itu kemudian dicaci maki dengan seenak. Kan presiden itu kan simbol negara ya. Kalau dengan simbol negara saja sudah meleceh seenaknya, terus kemudian kita ini harga diri kita di mana? Kalau simbol negara sendiri tidak kita hargai, nah, kemudian kita lecehkan di media sosial dengan seenaknya, dengan kita buat parodi-parodi, lah kemudian apa yang harus kita hargai lagi gitu ya. Dan itu tidak islami kan gitu ya. Yaitu tadi, kita jangan termasuk orang yang suka meleceh orang ya. Muhammadiyah pastilah saya rasakan, tapi juga kalau dileceh tadi itu cukup menjawab dengan salama. Kenapa? Dan itu di dalam Al-Quran diajarkan seperti itu, karena wala tastawil hasanatu wala syayyi'ah idfa billati ya ahsan. Jadi namanya yang baik dengan yang buruk itu tidak sama, kapanpun tidak akan pernah yang sama. Dan kalau kita mendapatkan keburukan, maka balaslah dengan kebaikan. Itu ajaran Islam begitu. Dan itu kalau saya praktekkan betul, alhamdulillah memang nikmat itu. Ya, nikmat. Jadi kalau kita dicaci maki, dikritik, dihabisi, apalagi itu urusan politik gitu ya, cukup kita bilang salamah. Kita doakan mereka yang melakukan itu, mudah-mudahan selamat. Tapi kalau Tuhan tidak mengabulkan doa kita itu, mudah-mudahan doa itu kembali ke bareng kita, sehingga yang selamat kita. Itu maksudnya kenapa kita menyebut salamah. Nah, maksud Al-Quran. Ya sama dengan kalau kita
berdoa kepada keselamatan untuk Rasul ya, untuk Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad kan. Kan Rasulullah ini kan sudah tidak kurang kalau soal selamat kan dilindungi mutlak oleh Allah SWT kan. Tapi kenapa kita kok masih harus mendoakan? Itu kan sebetulnya kan secara logikanya karena Rasulullah ini sudah penuh, ibarat botol gitu sudah penuh, gelas itu sudah penuh, maka kalau dimasuki lagi kan tumpah. Lah tumpahnya itulah yang ke kita. Sehingga sebetulnya kalau kita mendoakan Rasulullah dengan Allahumma sholli ala Muhammad, itu sebetulnya sama dengan mendoakan diri kita sendiri ya. Termasuk ketika kita doakan harus dimulai dengan Allahumma firlil muslimina wal muslimat kan, wal mu'minin wal mu'inat. Kenapa kok kita mendoa, kita nggak kenal aja nggak kok disuruh doakan semuanya ya kan? Kita lupa bahwa kita ini bagian dari itu. Kita bagian dari orang muslim, kita bagian dari orang mukmin kan? Sehingga kalau kita itu mendoakan orang banyak itu sebetulnya juga doanya kembali kepada diri kita sendiri. Itu. Nah ini sama dalam hal doa baik ini. Kalau kita dicaci maki kemudian kita doakan orang itu dengan doa baik, insya Allah Tuhan tidak akan mengabulkan untuk orang itu, tapi justru mengabulkan pada diri kita. Karena itu marilah kalau kita menghadapi situasi apapun itu jangan direspon dengan balas, apalagi dengan balasan yang jauh lebih sadis, lebih beras, lebih besar gitu. Tapi sebaiknya kita tidak balas dengan yang kebaikan itu. Saya sudah melakukan itu dan itu nikmat karena kemudian tidak ada dendam diri kita ya kan. Karena kalau kita dendam itu juga bebannya besar. Energi kita habis untuk dendam. Konflik itu, saya ini kerjaannya ngurusi konflik di Muhammadiyah juga itu. Itu karena tidak akur satu sama lain kemudian saling keras itu. Dan itu pasti Muhammadiyahnya nggak terus itu, percaya sama saya. Jadi kalau udah pengurusnya kelahi, amal usaha kok di dalamnya orangnya kelahi, pasti itu nggak terus. Bayangkan ada sekolah SMA yang semula bagus sekali di satu provinsi tertentu, di PW tertentu, itu sampai utangnya 23 miliar, padahal muridnya 1.000 lebih, ya karena kelahi. Nah, kita kumpulkan semua, saya marahi semua, akhirnya kita benahi. Nah, saya yakin kayak di Kecamatan Sukun ini kenapa bisa sampai hebat begini? Pasti karena semangatnya itu tadi itu, saling mendukung, menghindari iya kan? Dan orang yang semula berbuat tidak baik yang pernah saya lakukan itu, kemudian saya baiki dan kemudian justru saya beri yang baik. Setelah itu luar biasa, dia jujur. Akhirnya saya dulu begini, saya nggak tahu Pak Muhajir ya. Kan enak kalau ada orang yang kemudian bisa kita sadarkan. Paling tidak seandainya nggak sadar, kita keluar dari beban kita, rasa dendam, rasa iri, rasa ketidaksenangan terhadap orang itu sebetulnya membuat aura kita menjadi negatif, tidak positif, dan namanya negatif pasti tidak produktif itu. Dan Muhammadiyah harus jauh dari itu, Aisyah harus jauh dari itu. Kita membangun Aisyah, membangun Muhammadiyah ini untuk kepentingan yang berhikmah tadi itu. Demikian, ini sudah dikode sama ajudan terus ini. Saya akan menyumbang ini ada Al-Quran terjemahan ya. Oh sudah, ya ini saya serahkan di sini ada 20 eksemplar. Silahkan nanti mau dimanfaatkan terjemahan, terutama untuk yang belajar tahfidz. Ini cara-cara untuk dipakai pegangan untuk tahfidz Al-Quran. Ya, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.